Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kembali lagi bersama saya Abdul Salam. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang apa itu usaha mikro kecil menengah atau bisa kita sebut dengan UMKM. Kalau kita searching pada Google, jumlah UMKM di Indonesia ini mencapai kisaran 64,2 juta sekian kalau nggak salah. Coba kalau kalian searching di Google, apakah seperti yang saya ucapkan tersebut? Baik, langsung saja kita pada masuk materi. Ya, seperti biasa, materi usaha mikro atau UMKM. Pengertiannya, suatu bisnis milik perseorangan serta instansi usaha yang dimiliki oleh perseorangan. Jadi, usaha mikro tersebut adalah suatu bisnis milik seseorangan atau individu serta instansi usaha atau badan usaha yang memang dimiliki oleh perseorangan. Jadi, ketika kita mempunyai bisnis usaha, baik itu usaha kecil, usaha besar, bahkan usaha yang luar biasa, ketika usaha kita tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, di situ kita ada sedikit ada ketidakgiatan dalam menjalankan usaha tersebut. Padahal kalau kita ingin usaha kita semakin lancar dan lebih sukses lagi, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Jadi seperti itu. Lanjut pada usaha kecil. Di sini usaha kecil suatu usaha ekonomi produktif yang independen, maksudnya berdiri sendiri. Jadi maksudnya usaha kecil di sini usaha yang memang berdiri dengan sendirinya, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Nah, jadi usaha kecil di sini adalah usaha yang memang berdiri. Misalnya kita membuat suatu perusahaan jual beli bisnis durian. Sekarang memang musim durian, gak musim sih, cuman sudah orang-orang sudah mungkin memang durian itu terpopuler, jadi bisa menarik orang untuk membeli durian. Nah, dari di bisnis durian yang kecil tersebut kita mungkin bisa mengelola, bisa mengembangkannya dengan usaha yang sabar lah. Jadi semakin usaha insya Allah tambah besar. Jadi seperti itu. Lanjut pada usaha menengah. Tadi sudah usaha mikro, usaha kecil, dan ini usaha menengah. Jadi usaha menengah dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Nah, kalau kita kaji dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, di situ kita sudah menemukan suatu perbedaan. Nah, usaha menengah di sini adalah usaha dalam ekonomi dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Usaha menengah ini memang betul-betul usaha yang memang tidak merupakan cabang atau dari anak perusahaan pusat. Misalnya kita kasih contoh, kalau di Madura itu pusatnya BBI Sinjai ada di, anggaplah, Jalan Raya Getengan atau Burni. Nah, setelah itu kita bisa lihat cabangnya seperti di BBI Sinjai di Tangkel, atau di rumah makan BBI Sinjai di, kalau nggak salah, di Pencaran, dan seterusnya. Jadi ketika kita memiliki suatu usaha, baik itu usaha kecil, menengah, dan usaha besar, kita tidak terlalu tergesa-gesa dalam memenuhi hasilnya. Yang penting kita dulu berproses bagaimana kita ke depannya dalam memenuhi usaha tersebut. Terkadang orang ketika usahanya sudah tidak laku, putus asa. Nah, maka di situ kita mempunyai cara, peluang kita bagaimana kita bangkit dari keterpurukan usaha kita sendiri. Mungkin materi yang saya paparkan ini cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.